Setiap perusahaan pasti membutuhkan ahli dalam bidang akuntansi yang bisa membantu untuk menyediakan segala informasi keuangan, sehingga dapat memenuhi beberapa kebutuhan jika ingin digunakan. Nah, ahli dari akuntansi sendiri itu mempunyai beberapa bidang. Yang pertama, akuntansi keuangan. Kegiatannya seperti mencatat semua kegiatan finansial yang berkaitan dengan akuntansi atau yang sudah dikhususkan untuk proses pencatatan ekonomi secara keseluruhan, seperti pencatatan transaksi keuangan hingga penyajian data yang sudah menjadi bentuk laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Tugasnya untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari hasil yang tercatat dan dilaporkan keuangannya dari suatu badan. Kemudian laporan tersebut bisa dari perusahaan atau bisa juga dari pemerintah. Kemudian akuntansi manajemen. Tujuannya untuk memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan manajemen dalam menjalankan suatu usahanya. Kemudian ada akuntansi biaya, suatu bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk mencatat serta menghitung dan menganalisis dari suatu data yang berada pada perusahaan industri yang dalam usahanya menentukan berapa besar harga pokok produksi dari suatu barang atau suatu hal yang akan diproduksi nanti. Kemudian akuntansi perpajakan. Akuntansi ini bagiannya akan mempersiapkan data yang akan digunakan untuk memperhitungkan pajak suatu perusahaan. Kemudian ada akuntansi anggaran atau budgeting, melakukan suatu kegiatan dengan cara menyusun suatu anggaran dari anggaran pendapatan maupun anggaran dari biaya dasar. Kemudian ada akuntansi pemerintahan, digunakan untuk menerapkan di lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan negara. Kemudian, sistem akuntansi, tugasnya menjalankan suatu kegiatan dengan merencanakan terlebih dahulu cara untuk melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, yang dimulai dari mengorganisasi suatu dokumen, formulir-formulir yang ada, dan juga menyusun suatu prosedur pencatatannya. Kemudian ada akuntansi pendidik, yaitu mengarahkan pembelajaran akuntansi, memberikan pengetahuan tentang akuntansi, cara penyusunan kurikulum pendidikan, atau hal lainnya yang berhubungan dengan ilmu akuntansi. Ya, yang selanjutnya dari bidang-bidang tadi ada orang-orang yang mempunyai profesi sebagai akuntan. Yang pertama ada akuntan perusahaan atau disebut juga akuntan internal. Akuntan ini bekerja di dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan, mengurusi masalah pencatatan pajak perusahaan, dan memeriksa secara internal. Kemudian yang kedua, ada akuntan pemerintah yang bekerja di lembaga pemerintahan seperti di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, di Badan Pengawas Keuangan, di Perpajakan, dan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah atau mengaudit setiap institusi pemerintahan di berbagai tingkat pemerintahan. Kemudian, akuntan pendidik bertugas mendidik di bidang akuntansi,
melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat satuan pendidikan. Misalnya guru atau dosen yang mengajar akuntansi. Kemudian ada akuntan publik. Akuntan yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, akuntan ini bersifat independen, tidak terikat tetap pada satu perusahaan. Tugasnya memeriksa keuangan atau jasa lainnya seperti konsultasi keuangan, menghitung perpajakan, dan membuat laporan secara independen. Oke. Setiap profesi pasti ada etikanya, termasuk dalam profesi akuntan ini. Ada beberapa etika yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Harus senantiasa mempertimbangkan moral dalam kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada kepentingan publik. Publik sebagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang bergantung pada integritas seorang akuntan demi terciptanya stabilitas ekonomi bisnis yang sehat dan efisien. Maka, akuntan harus selalu bertindak pada koridor pelayanan publik serta menjaga kepercayaan mereka. Etika selanjutnya adalah integritas. Demi menjaga kepercayaan publik, seorang akuntan haruslah dibekali dengan integritas yang tinggi. Memberikan pelayanan dengan jujur tanpa ada unsur keuntungan pribadi. Kemudian ada objektivitas. Harus mengedepankan kejujuran dan bersifat objektif. Tidak ada benturan kepentingan yang berhubungan dengan kewajiban profesinya. Kemudian kerahasiaan. Karena ini berkaitan dengan data keuangan suatu perusahaan, maka seorang akuntan tidak boleh mengungkapkan informasi kepada pihak manapun tanpa persetujuan secara spesifik. Kemudian ada kompetensi dan kehati-hatian. Akuntan harus membekali diri dengan etika profesi akuntansi yang satu ini. Kenapa? Agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pengguna jasa. Lalu, etika selanjutnya adalah standar teknis. Akuntan harus memenuhi standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang relevan. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup. Silakan dipelajari lebih lanjut lagi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam equilibrium, salam keseimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.